pada prinsipnya apapun langkah dari LM melalui kuasa hukumnya kami hormatin ya, itu prinsip. Kenapa kami tentu tidak menghujat apapun yang dilakukan langkah teman-teman dari kuasa hukum LM. Nah, namun perlu kami garis bawahi, agak lucu juga kalau LM pergi ke Komnas HAM Perempuan. Setahu kami Komnas HAM Perempuan itu adalah Komite Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Artinya ada pihak yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, di mana Komnas HAM Perempuan turut memantau, turut terlibat mengawasi karena ada kekerasan terhadap perempuan. Pertanyaannya kepada kasus ini, kekerasan apa gitu loh. Kita juga bingung kalau misalnya LM mengadu ke Komnas HAM Perempuan. Urgensinya apa? Apa yang dilakukan oleh RK sehingga dia merasa harus wajib melapor ke Komnas HAM Perempuan? Apalagi saya lihat di media sosial dia bawa ZA anaknya tersebut. Ya janganlah mengeksploitasi anak, kan nggak tahu juga itu anak siapa, kan begitu. Sampai saat ini kan dia lagi menuntut di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, kalau saran saya kepada LM, fokuslah kepada gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung. Buktikan bahwa ada unsur perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bandung yang diajukan terhadap Pak RK. Nah, itu saja fokusnya. Jadi jangan melebar kemana-mana. Karena kalau melebar kemana-mana agak lucu juga gitu loh. Ini keliru kalau pergi ke Komnas HAM Perempuan. Tapi sekali lagi kami menghormatin apapun langkah yang diambil dari LM, karena itu bagian dari mungkin dia mencari proses keadilan. Tapi kan harusnya keadilan itu dia cari di pengadilan sampai saat ini. Kan sedang berproses dan sedang bergulir di Pengadilan Negeri Bandung. Kira-kira begitu. Nah, tapi Bang, bisa dibilang ini langkah yang salah nggak sih Bang yang dilakukan oleh LM dan kuasa hukumnya? Kan bisa dibilang ini anak belum tahu anaknya siapa. Tapi mereka ngotot pas kemarin bilang di Komnas anak ini terlahir karena adanya perbuatan antara Bapak RK dan LM, kata gitu. Nah itu gimana tuh Bang? Ya, kalau mereka menyatakan seperti itu, ya kan harus ada bukti secara hukum bahwa ada hubungan seperti itu. Kan Pak RK sudah membantah, tidak ada hubungan baik personal maupun profesional dalam bentuk apapun dengan LM. Dan itu mereka sudah dalilkan di pengadilan bahwa katanya ada hubungan biologis. Sekarang mereka buktikan saja di pengadilan, kan begitu. Nah, sekarang buktikan di pengadilan sejauh mana kebenarannya, sejauh mana fakta hukumnya ada. Kalau nggak ada fakta hukumnya, ya kan jadi fitnah, kan begitu. Jadi kami sekali lagi menanggapi apa yang teman-teman sampaikan ke Komnas HAM itu, yang menurut kami sekali lagi agak keliru gitu. Karena tugas Komnas HAM Perempuan itu adalah tujuannya adalah memantau, katakanlah ada kekerasan terhadap perempuan, kemudian penyusunan undang-undang dan lain-lain lah gitu. Nah, dalam konteks kasusnya RK, apa yang mau dipantau? Itu loh. Peradilan apa yang mau dipantau? Kalau untuk memantau peradilan itu supaya jujur, adil, dan transparan, itu Komisi Yudisial. Itu haknya, kewenangan Komisi Yudisial, bukan Komnas HAM. Kecuali ada kekerasan yang dilakukan Pak RK, kan begitu, dipukul atau apapun bentuknya, intimidasi, ataupun dalam bentuk lainnya lah, kekerasan lainnya. Ini kan tidak ada, mereka tidak ada hubungan gitu loh. Jadi kalau sekali lagi ya saran kami, ya sudahlah, mari
bertarung di pengadilan saja gitu aja. Nah, Berarti minggu ini tapi minggu ini gimana bang untuk sidangnya kapan? Nah, kami hari ini sudah masukkan jawaban secara ekor karena memang pengadilan itu minta aturannya memang semua jawaban itu harus ekor sampai nanti replik duplik semuanya ekor. Hari ini jam 11 tadi kami sudah masukkan ke ekor di Pengadilan Negeri Bandung. Jawaban kami termasuk juga gugat balik rekonvensi yang kami sampaikan ke Pengadilan Negeri Bandung karena menurut kami sekali lagi ada unsur PMH. Kenapa? Karena ini kan belum terbukti kebenarannya. Tapi sudah, mohon maaf, berbicara di media yang kan ini kan menyudutkan seseorang, merugikan nama baik Pak RK baik secara pribadi maupun dengan keluarganya. Tekanan psikologis itu kan berpengaruh gitu loh. Jadi beliau kehilangan pekerjaannya bisa, kemudian merasa bahwa ada fitnah, kecuali dia sudah punya tes DNA yang dia dapat, LM sudah mendapatkan itu, baru tidak ada pencemaran nama baik. Tapi kalau misalnya dia belum dapat, bahkan dia berkoar-koar bahwa ini anak biologis dengan RK, buktikan dong, kan begitu. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa ada hubungan biologis? Kan begitu. Kalau tidak ada hubungan biologis bagaimana? Kan fitnah. Jadi sekali lagi ya kami menganggap ini terlalu ya apa yang namanya kawan-kawan LM ini terlalu lebay lah kayak begitulah. Ya. Bang, terkait konsumasi 100 Gugatan 100M itu gimana sih bang? Jadi gini, itu kan tuntutan material dan imaterial. Iya. Sama dengan dia juga. Iya. Menuntut kami imaterial, kami juga menuntut. Material itu kan banyak, kerugian materialnya ada. Kerugian imaterialnya ada. Kerugian material imaterialnya itu kan bahwa ya artinya secara psikologis kan atas tuduhan dari LM tersebut, mohon maaf LM tersebut, ini kan terganggu psikologisnya. Pak RK tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena merasa bahwa ada tekanan psikologis, bahwa ada tuduhan yang tidak benar gitu loh. Jadi tentu ini yang kami katakan tadi ada imaterialnya gitu loh. Materialnya juga ada. Tentunya apa yang kami sampaikan itu nanti kita buktikan di pengadilan aja. Berarti bang bakal balik lagi datang ke Bandung untuk sidang tuh sekitar tanggal berapa bang? Nah, kami mendapatkan informasi dari Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Juni, hari apa itu? Rabu kalau tidak salah. Rabu. Kami diminta hadir secara offline. Sehubungan dengan adanya gugatan intervensi dari saudara Revalino Tuaisi yang mengaku sebagai ayah biologis. Kenapa dia mengajukan gugatan intervensi? Mungkin menurut kami sekali lagi ada kepentingan. Memang dalam hukum acara perdata, jika ada pihak yang berkepentingan terhadap sebuah kasus, dia bisa masuk melalui intervensi. Dan Revalino sudah masuk. Pertanyaannya apakah dia berhak atau tidak? Ya berhak saja. Kenapa? Karena dia merasa dia punya hubungan dengan LM, tanda kutip ya, mungkin saja dia berhubungan biologis dengan LM dan itu diakuin. LM sendiri tidak pernah membantah itu gitu loh. Jadi kalau misalnya dia merasa, ini kan tanda kutip merasa bahwa dialah ayah biologis daripada ZA, tidak salah gitu loh. Karena dia merasa yakin bahwa ZA itu adalah anak biologisnya. Nah, ketika ada orang yang merasa bahwa itu adalah anak biologisnya, lalu dia masuk dalam sebuah intervensi dalam kasusnya RK dengan LM, itu sah-sah saja. Tinggal kita lihat nanti sejauh mana apakah majelis hakim mengabulkan gugatan intervensi atau tidak. Yang pasti memang di dalam jawaban kami sudah sampaikan bahwa ada pihak ketiga yang mengaku sebagai ayah biologis yang namanya Revalino Tuaisi. Jauh-jauh hari Revalino ini melalui kuasa hukum kan sudah menyampaikan, dan itu salah satu yang menjadi titik poin kami bahwa ini kan ada pihak ketiga yang mengaku, sehingga bagi kami ini gugatannya error in persona, salah orang
LM salah menggugat RK gitu loh. Kenapa? Karena ada orang pihak ketiga yang mengaku kok. Ada orang pihak ketiga yang di dalam chatnya yang kami baca, percakapannya memang ada hubungan itu gitu loh. Dan hanya saja ya tinggal dibuktikan kan begitu. Ya kalau soal tes DNA dan segala macam kan sudah pihak Revalino sendiri pun ingin tes DNA. Apapun hasilnya tes DNA itu kan nanti ya. Tetapi karena beliau merasa, ini kan persoalan rasa. Sama kayak LM, dia merasa, ini kan persoalan merasa bahwa dia merasa bahwa RK lah anak biologis. Nah sekarang Revalino dia merasa bahwa ZA itu anak biologisnya. Pak RK sendiri tidak pernah merasa bahwa itu anak biologis. Orang tidak ada hubungan gitu loh. Kira-kira begitu. Tapi pihak Revalino sendiri tanggal 30 akan datang juga. Saya nggak tahu, tetapi teman-teman media bisa tanyakan ke kuasa hukumnya. Ya kalau Revalino sendiri hadir, ya bagus gitu loh. Ya kita juga mau tahu juga mukanya seperti apa gitu loh. Kira-kira gitu guys.